Shalom Tiberias. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang telah lahir memberikan kita keselamatan dan tentunya memberi kita berkat sungguh pada pagi hari ini. Kita percaya waktu kita hadir di tempat ini semua karena berkat Tuhan yang melimpah dan hari ini kita mau mengucap syukur dan kita mau menyembah Tuhan. Saudara siap menyembah Tuhan, amin? Yang siap kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau beri yang terbaik. Pagi hari ini pujian kita buat Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Untuk kami boleh kembali hadir untuk memuji Tuhan, beribadah di gereja-Mu Tiberias Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan Yesus bahwa semuanya ini boleh terjadi karena Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuka jalan bagi setiap kami ya Bapa. Hari ini kami rindu mengucap syukur dalam nyanyian kami Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami yang kami adakan pada pagi hari ini dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami berdoa biar kuasa-Mu, otoritas-Mu Tuhan terjadi bagi setiap kami. Siapapun kami yang menyembah di tempat ini, bahkan siapapun kami yang menyembah secara online. Kami berdoa ada lawatan Tuhan yang ajaib memberkati setiap kami yang sakit. Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan yang terikat, Tuhan berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita bawa hati kita sama-sama di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu, kau limpahkan kebaikanmu, ubahkan hidupku. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku, damai-Mu yang segarkan jiwaku. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan kami mengucap syukur Tuhan. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan Yesus, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Katakan damai-Mu Tuhan, damai-Mu yang segarkan jiwaku. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau
bersama-sama jemaat Tuhan. Kita bangkit beri bersama-sama di hadapan Tuhan. Isyarat kedua tanganmu. Mari menyembah. Oh, suci, muliakan Tuhan, Engkau kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci. Katakan mulia Kau Tuhan, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agunglah Engkau Tuhan Yesus. Allah yang mulia, Allah yang suci, yang kami sembah pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Katakan mulia, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Katakan mulia, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Tuhan, Engkau suci. Bersama-sama katakan Engkau suci Tuhan. Haleluya. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari mulai menyembah Dia saudara pagi siang hari ini. Angkat tanganmu, bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Kami berserah, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan pagi siang hari ini untuk boleh mengatakan Engkau yang terbaik Tuhan. Engkau kudus, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Saat yang terbaik kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami letakkan pengharapan kami dalam nama Yesus. Oh Yesus, haleluya.
sama-sama katakan mulia Kau Tuhan. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus. Agung Kau Yesus, Allah yang suci. Mari kembali katakan saudara dengan tangan yang terangkat. Kemuliaan bagi Tuhan. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus. Agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Lebih meriah lagi bagi Tuhan Allah kita saudara. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau yang teramat mulia, Engkau yang kudus, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang mengaruniakan kami keselamatan yang pasti Tuhan yang sejati. Ini hati kami yang percaya. Kami letakkan pengharapan kami, apapun boleh terjadi Tuhan. Satu hal yang kami mau, iman kami hanya kepada Yesus Kristus, Allah yang telah membuktikan kasih-Nya, menyelamatkan bagi kami yang berdosa. Ini kami Tuhan, kami siap bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus saudara. Ya bersuka cita di pagi hari ini boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kasih tos, kasih salam kanan kiri depan belakangmu, katakan selamat hari ini. Selamat daripada Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus pagi siang hari ini. Bersyukur kita sama-sama umat Tuhan dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan. Angkat pujian ini sama-sama. Gereja di Berias katakan. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah. Lebih dahsyat lagi bersama-sama umat Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari yang percaya sama-sama kita katakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah. Cinta keluargalah. Cinta keluarga. Cinta keluargalah. Tengok kanan kirimu umat Tuhan pagi siang hari ini. Katakan. Cinta keluargalah. Cinta keluargalah. Cinta keluargalah. Cinta keluargalah. Kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya di bulan Desember ini kita terima sukacita, terima kado Natal terbaik dari Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Kita bersukacita sama-sama. Kita bernyanyi bersama-sama. Kita menari bersama-sama.
kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus lahir ke dunia bagi setiap kita. Kasih tepuk tangan sekali lagi umat Tuhan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama. Di sorga bergema lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik lahir Kristus Sang Ajaib. Kita sorga bergema lahir Raja mulia. Mari yang berserikat cinta umat Tuhan di tempat ini. Sama-sama. Kita sorga bergema lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik lahir Kristus Sang Ajaib. Kita sorga bergema lahir Raja bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik lahir Kristus Sang Ajaib. Kita sorga bergema lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Yang bersuka cita bagi nama Tuhan bagi siang hari ini sama-sama. Kembali kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Come on. Mari umat Tuhan. Hai beriman dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pada Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia.
Kasih tepuk tangan sorak saya lebih dahsyat lagi bagi hari ini bulan Tuhan Yesus di atas kepala kita. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama bersyukur bahwa di pagi siang hari ini kita boleh datang memuji menyembah nama Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Mari sebelum kita mau diberkati lebih lagi lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama umat Tuhan kita mau saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Begitu besar anugerah dan kasih karunia Allah bagi kita. Agung keselamatan yang Dia berikan dan inilah saatnya bagi kita untuk terus teguh mengerjakan keselamatan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus selalu dengan tindakan, yaitu kita sadari akan kasih Tuhan yang besar. Kita juga selalu datang ya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, dan kemudian bertobat dan memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan kita, dan kita memiliki teladan yang baik dalam melayani perkataan kita untuk membangun, saudara sekalian ya. Kita jangan berkata yang kasar dan berkata yang kotor. Hidup di dalam kebenaran, tidak hidup lagi dalam dosa, menjadi manusia baru, tanggalkan manusia lama, dan menghargai keselamatan. Keselamatan adalah anugerah terbesar, saudara sekalian. Tidak mengulang lagi kesalahan dan dosa kita, saudara sekalian. Kita menghargai keselamatan, tidak mengulang dosa atau kesalahan berkali-kali, saudara. Dan kemudian kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kemudian mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. Kita kerjakan keselamatan, kita lebih giat. Ya saudara sekalian, kita hasilkan buah-buah yang baik. Dan kemudian terus berjuang sampai Tuhan Yesus datang atau kita dipanggil kembali oleh Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus untuk video lengkap. Begitu dari besar anugerah dan kasih. Darniati Pariaji, dapat selengkapnya jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama umat Tuhan di pagi siang hari ini kita mendengar pesan Tuhan lewat pemberitaan suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi setiap jemaat Tuhan. Suara gembala edisi Minggu 8 Desember 2024 dengan tema Natal adalah saat untuk gembira. Sebarkanlah kabar baik ini. Kita masuk di Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah merayakan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Doa kami, siapapun yang telah hadir dan bersyukur merayakan Natal bersama Gereja Tiberias, agar mereka semua lautan manusia yang akan pesta di sorga, sepanjang masa akan diam di rumah Tuhan, punya rumah di bumi dan di sorga. Berkati seluruh panitia, para koordinator, para pengerja, para MC, singer, choir, pemusik, para jemaat, dan semua pihak yang telah mendukung acara Natal ini. Sehingga berjalan lancar dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita masuk di Romo yang kedua, Natal adalah saat untuk gembira. Sebarkanlah kabar baik ini. Mengapa Natal adalah saat untuk gembira? Dan kita harus sebarkan kabar baik ini. Yang pertama, Natal adalah memuji Allah. Lukas 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Natal atau peristiwa kelahiran Yesus Kristus diberitakan kepada para gembala. Setelah para gembala melihat bayi Yesus, mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Itu artinya Natal adalah memuji dan memuliakan Allah. Sudah sepantasnya kita bersyukur, memuji dan memuliakan Allah. Karena Allah memberikan kepada kita anugerahnya yang besar. 2. Natal adalah sukacita yang besar. Lukas 2 ayat 10. Peristiwa Natal yang sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu adalah kabar kesukaan atau sukacita bagi kita manusia. Mengapa Natal adalah kesukaan besar? Karena manusia yang sedang terbelenggu dosa diselamatkan oleh juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Natal juga menunjukkan kerendahan hati Allah. Karena berita kelahiran Yesus disampaikan kepada para gembala domba, orang yang sangat rendah kedudukannya pada zaman itu. Kenapa diberitakan kepada para gembala domba? Karena mereka mengerti arti pengorbanan. Yang ketiga, Natal adalah kasih tanpa syarat. Matius 1 ayat 21, juga dalam Markus 10 ayat 45. Kasih adalah kasih yang melawat umatnya.
Kasih Allah adalah kasih yang mau berkorban. Pengorbanan Yesus bukan hanya di atas kayu salib, tetapi dia lahir sebagai manusia itu juga merupakan pengorbanan. Kasih Yesus dia buktikan dengan mati bagi kita ketika masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Kasih Allah adalah kasih yang menyelamatkan. Dengan penebusannya kita beroleh hidup kekal di sorga. Melalui pengorbanannya hidup kita yang fana bisa berubah menjadi hidup yang mulia. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama kembali bagi nama Tuhan Yesus. Demikian saudara gembala kita untuk minggu ini, kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama mendengarkannya di pagi siang hari ini. Tiba saatnya sama-sama umat Tuhan, kita mau satukan hati kita mau diberkati kebenaran firman Tuhan. Dudukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Pejamkan mata kita bersatu di dalam doa. Bersyukur buat hadirat Tuhan. Berterima kasih buat sukacita yang Tuhan Yesus juga beri di tengah-tengah kami pagi siang hari ini Bapa. Kami berdoa, biarlah Tuhan setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan, kami persembahkan bagi nama Tuhan Yesus, boleh berkenan bagi kerajaan-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, kami duduk diam, urapi setiap kami Bapa, bentuk setiap kami, berkati setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus tinggal dan beracara dalam setiap kami, sehingga setiap kami boleh mengerti isi hati firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus perlengkapi setiap kami, tidak hanya cakap menjadi pendengar firman-Mu saja Tuhan Yesus, tapi setiap kami di tempat ini yang beribadah, setiap kami yang tersambung via live streaming Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus pakai setiap kami cakap menjadi pelaku firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan Yesus, untuk kami diberkati firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Tutup matamu sama-sama umat Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Angkat tinggi tangan kita, doa umat Tuhan. Sambutlah Yesus. Kita tinggikan Tuhan Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bawa sembah syukur kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat tangan kita umat Tuhan. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau
puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus. Kita tinggikan Dia. Tinggikan Yesus. Oh, pujian syukur kita bagi nama Tuhan Yesus. Ya, hormat, pujian dan kuasa Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Buka hatimu, sebut kebenaran firman Tuhan di bagi siang hari. Angkat tinggi kedua tangan kita tinggi rias. Katakan, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kasih tepuk tangan saudara-saudara yang buat Allah kita. Lebih sungguh lagi sama-sama. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia. Angkat tangan kita dua-dua. Dimulia. Ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Shall we pray first before we start? Kita berdoa dulu. Our gracious Father in heaven, Bapa di surga yang penuh kasih karunia, we thank you that we are gathered this morning terima kasih pagi ini kami berkumpul. because each time we come, we are reminded of your faithfulness and your goodness. Setiap kali kami datang, kami diingatkan oleh kebaikan kesetiaan-Mu. The fact that we are here, we are thankful, we praise you for your greatness. Kalau kami ada di sini, kami bersyukur ya Tuhan, itu semua karena kebaikan kebesaran-Mu. We worship you in your holiness. Kami menyembah Engkau di dalam kekudusan-Mu. And that each time we are here, we know that you are speaking to us. Dan setiap kami di sini, kami tahu Engkau berfirman kepada kami. And you are seeking to change our life Dan Engkau akan mengubah hidup kami. to be more and more like our Lord Jesus Christ. Supaya kami jadi sama seperti Yesus. Until we see Him again and wait for His coming. Sampai kami bertemu Dia yang kedua kalinya. In the name of Jesus we pray, Amen. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudaraku. So good morning and Merry Christmas in advance. Selamat Natal dan selamat pagi. And I want to thank the opportunity to be here today to minister to you. Saya senang sekali diberi kesempatan untuk melayani saudara pagi ini. And I want to thank the pastors, Ibu Daniati, Saya mau berterima kasih kepada senior pastor yaitu Pendeta Daniati Pariaji. and also Aristo, Argo, and the pastors of Triberia for inviting me here in this church. Pastor Aristo, Pastor Argo dan semua pastor yang mengundang saya ke sini untuk berkhotbah. It is an honor for me to be here. Kehormatan saya ada di sini. And also I want to specially acknowledge the presence of my good friend, Dr. Jack Sim. Saya mau mengakui keberadaan teman saya Jack Sim dari Singapura. Dr. Jack Sim to me is a very unique person. He is the president and founder of WTO. Dr. Jack Sim ini presiden dari WTO. And WTO stand for World Toilet Organization. Ini bukan World Trade Organization tapi ini Badan Toilet Internasional. And Jack has a mission, and in the last 20 years, he and his team has helped to build toilets for more than 1 billion people. Selama on 20 planet tahun
dia berjuang untuk membangun toilet untuk 1 miliar manusia. Whether it's in India or China or many other countries. Baik di India, di China, di negara lain. I brought him here because he has a personal mission to build more than 30 million toilets in Indonesia. Dan sekarang dia punya satu misi untuk bangun 30 juta toilet buat Indonesia. This is one way to bless the people of Indonesia. Ini satu cara untuk berkati orang di Indonesia. Why? Because if you have bad sanitation and bad toiletry, half of the diseases for children, stunting problem, development is all due to lack of good toilet sanitation. Karena kalau sanitasi dan kebersihan itu jelek, ya itu bisa mengakibatkan berbagai penyakit bagi anak-anak, termasuk stunting dan penyakit-penyakit yang lainnya. But the main reason we are here is because to worship Jesus, to be more and more like Jesus. Tapi tujuan kita ada di sini untuk menyembah Yesus dan lebih lagi kita seperti Yesus. So today I want to share with you 3 points only. 3 hal saja yang saya mau bagikan sekarang. So the 3 points can be 3 minutes. 3 hal ini bisa jadi 3 menit doang. Can be 3 hours. Bisa juga 3 jam. So depending on how you respond to Dan me. semoga saudara responnya baik, biar nggak lama-lama. Okay, I believe I have a PowerPoint. Ada PowerPoint, tolong Okay, disiapkan. maybe we can show the first slide. Ya, slide yang pertama. Okay, so let me have first the title. What is today's focus? Today my 3 point is 2 negative and 1 positive. Ada 3 hal yang saya mau bagikan, yang 1 negatif, 2 positif. Today I want to share with you from the Bible how to roll back your reproach. Saya mau bagikan bagaimana kita mengubah aib, kehinaan dalam hidup kita. Reproach in English means all the disappointments, all the failures, all the bad things in your life is like one big heavy sack of rice you have to carry every day. Aib itu seperti kehinaan, aib itu seperti satu kekecewaan, kegagalan, yaitu beban berat yang kau harus pikul dalam hidup ini. How to take it out Bagaimana untuk melemparnya, membuangnya, and replace it with advancing the blessings of God. dan ganti itu dengan berlipat berkat yang Tuhan berikan kepada kita. So our desire together, Pak Aristo and myself is before you leave this place, when you leave this place, you are better off before you come. Dan tujuan kita adalah saat saudara keluar dari tempat ini, saudara diberkati lebih, berlimpah lagi, lebih dari ketika engkau datang. If you feel worse off when you go back, we have failed in our job, we get F, we get negative marks. Kalau saudara pulang jadi lebih buruk lagi, ya kita gagal berarti. So just remember, every time you come to the Lord, you will be better and you will be blessed. Setiap kali saudara datang di hadapan Tuhan, engkau jadi lebih baik lagi, lebih diberkati Tuhan lagi. Okay, the second slide, please. The Slide yang second kedua. slide. Okay, so for those who are more, you want to copy points and all that, from the pastor, we got points from you, but it's mainly from the Bible, right? Ada beberapa hal yang saya mau berikan, tapi kebanyakan ini dari Alkitab, dan saudara boleh catat-catat dalam untuk tema khotbah ini. The teaching is from the Word of God. Dan ini pengajaran dari firman Tuhan. Okay, so point number 1, Yang pertama, God has a plan for your life. Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. That is from Jeremiah chapter 29, verse 11. Yeremia 29 ayat 11. It is not from us, so if you have your Bible, please refer to your Bible. Saudara bisa merujuk kepada Alkitab saudara. And I'll ask Pak Aristo to read because it is not from us. It Ini is bukan- from the Lord God. Ini bukan kita yang buat, tapi ini dari firman Tuhan, Tuhan yang tulis. Okay, so what does it say here? It says, number 1, Yang pertama, for I know the plans I have for you. sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku. God knows what He wants to do for your life. Tuhan tahu apa yang ia mau lakukan dalam hidup saudara. So you cannot say every day when you wake up, I don't know what to do. Saudara nggak bisa bilang, saya nggak tahu mau ngapain. You cannot say anything boleh. Saudara nggak boleh bilang, apapun jadilah. So God has a plan for your life. Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Number 2,
it says declares the Lord. So the Lord is declaring to every one of you, whether you are old, whether you are young, whether you are a child, whether you are a grandchild, your grandparent, your parent, declares the Lord, I have a plan for every one of you. Ya. Dan saudara harus nyatakan bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup saudara, mau berapapun umur saudara, mau kakek, mau nenek, mau cucu, berapapun umur saudara, saudara nyatakan Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. And His plans are for your good and for your welfare. Dan rencananya adalah untuk buat hal yang baik untuk saudara. So if anyone thinks that God only give you bad plans, headaches and problems, you are wrong. Ya. Jadi kalau saudara pikir rencana Tuhan itu jelek untuk saudara, Tuhan mau buat saudara pusing, engkau keliru. Not only He say He has the plan for your good and welfare, Bukan hanya dia punya rencana yang baik untuk masa depan saudara, and He say the opposite, and not for evil or for calamity or disaster. dikatakan di sini di ayat yang ke-11 Yeremia 29, itu bukan rancangan kecelakaan. So when evil or disaster come into your life, you cannot say it's from God. Kalau celaka, hal yang jahat datang dalam hidup kita, saudara nggak bisa bilang itu dari Tuhan. So it's very clear, God loves you, He has a plan, and His plan is to give you a future and a hope. Rencana Tuhan adalah membuat saudara hidup penuh kebaikan, penuh damai sejahtera, dan harapan bukan kecelakaan. If you have children with you, as a parent, grandparent, tell your children, right, that God has a future and a hope for them. Yeah? Kalau kau punya Tell your children that. Yeah? Kalau kau punya anak dan cucu, bilang sama anak cucu saudara, Tuhan punya rencana yang baik untuk engkau. So they cannot grow up in their life hopelessness with no meaning. Yeah? Jadi mereka gak bertumbuh dalam hidup ini tanpa harapan dan tanpa makna. This is one of the big problems for children. Ini salah satu masalah besar untuk anak. The feeling of hopelessness and no plan, nobody loves me, nobody cares for me. But God cares for all of us. Yeah? Ini masalah buat anak adalah merasa gak ada harapan, gak ada yang mengasihi saya, gak ada masa depan. Tapi Tuhan mengasihi kita dan Tuhan peduli dengan kita. How do we know? Because God says in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. This is God's proof He loved each one of us. Ini bukti Tuhan mengasihi kita. Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia memberikan anaknya yang tunggal. So which means God made you, God designed you, you are not here on earth or here today in the church by a mistake or by chance. Engkau ada di dunia ini bukan karena kecelakaan, bukan karena kebetulan. Tuhan ciptakan engkau dan Tuhan yang mendesain engkau. So if you are a parent and a grandparent, you must never say to your children or to your child, you're accident baby. Kalau engkau orang tua atau kakek nenek, jangan bilang kepada anakmu, engkau ini kebetulan aja, engkau kecelakaan ada di dunia ini. We didn't plan for you because you are number 5 or number 6. It's accident, you got me? Kamu anak nomor 5, anak nomor 6, gak sengaja tiba-tiba ada di sini, gak sengaja kebuat. You must never say that because your child, even they are 2 years old, they grow up to 10 years old, 20 years old, they remember, I'm an accident, means I'm just, by chance. No, that is not true. You must never say it as a parent. Yeah? Jangan bilang itu, walaupun anak kita 2 tahun, nanti dia udah besar, 10 tahun, 20 tahun, dia akan ingat, wah saya cuma kecelakaan. If you say that, di dunia ini. if you say that, repent in the name of Jesus. Kalau pernah bilang begitu, bertobat. Okay, so because of that, let me go to one story of Genesis chapter 9, the story of Jacob, Leah, and Rachel. Ada cerita yang saya mau beri bagi saudara, Kejadian pasal 9, yaitu mengenai Yakub, Leah, dan Rahel. So today, I want to deal with the first negative in your life. Saya mau membagikan satu hal yang tema negatif ini dalam hidup kita. What do you do when you feel unloved and sidelined, you feel disappointed and a failure in your life?
Apa yang harus engkau lakukan ketika engkau merasa tidak dihargai, tidak dicintai, engkau disingkirkan, penuh kekecewaan dalam hidup ini? Today I want to share with you the story of Leah, L-E-A-H. Ini Leah. kisah mengenai Lea, istri dari Yakub. We only know of success stories, people who are successful, make a lot of money, but the majority of the people experience failure and disappointments in their life. Kebanyakan kita tahu kisah-kisah orang sukses, kisah-kisah orang hebat, tapi mayoritas orang punya kegagalan di dalam hidup ini. So today I want to address that Dan saya mau mengatakan itu kepada saudara sekarang, so that you can experience God's blessing. Yeah? supaya engkau dapat mengalami berkat Tuhan. Okay, so let me summarize to you the story of Genesis 29 and what is the Bible's teaching. Yeah? Jadi saya mau simpulkan kejadian pasal 29 ini, apa yang diajarkan Alkitab. Genesis 29, number 1, Jacob was looking for a wife and he went to his uncle Laban's neighborhood to find a wife. Uncle Laban is his mother's sister. Jadi kejadian 29 ini, Yakub lagi mau cari jodoh, dia pergi ke omnya, pamannya, ini Laban, untuk mencari jodoh. And when Jacob came, he saw Rachel and it was love at first sight. Dan ketika Yakub lihat Rahel, dia jatuh cinta pandangan pertama. Laban had a condition and said, Jacob, you work for me for 7 years and I'll give you permission to marry Rachel. Dan Laban bilang sama Yakub, Yakub kamu kerja buat saya 7 tahun, And the selesai 7 7 tahun years, kamu boleh nikah sama and the Rahel. 7 years passed very fast and they got married, and on the wedding night, right? On the wedding night, Jacob was deceived, right? He thought he was going to marry Rachel, but instead he married Laban. He married Leah, the older sister of Rachel, and Jacob was disappointed. He only found out in the morning. Maybe at night, they all drink a lot for the wedding, mabok a bit, didn't really know. Then the next morning you wake up, or maybe in their custom they cover with a veil, you really don't know. Yeah? Jadi 7 tahun berlalu cepat, hari pernikahan, ya mungkin namanya nikah, pesta-pesta, mungkin agak mabok sedikit. Taunya pas dibuka cadarnya bukan Rahel yang dinikahi, ya taunya Lea, yaitu kakaknya Rahel. Okay, so there are 3 characters here. How did Jacob feel, right? Obviously, he feel very disappointed. I worked for 7 years. I love Rachel, and yet I have been disappointed. I've been played out, right? Gimana perasaan Yakub, ya sudah kerja capek-capek 7 tahun, penuh frustasi, kekecewaan, rupanya dia tidak menikahi yang dia inginkan. How did Rachel feel? Well, Rachel must have also felt disappointed. I was the one that Jacob loved, and yet my father Laban is a crook, is a manipulator and all that. How do you feel, right? Ya, Rahel kira-kira gimana juga perasaannya? Saya yang disayang sama Yakob, tetapi kok bukan saya yang dinikahkan sama Yakob, karena Laban ini ayahnya ini orang yang licik, ya, dia punya banyak cara untuk dapatkan apa yang dia inginkan. And the third one, how did Leah feel? Today my focus is how did Leah feel? Because some of us may feel like Leah in our life. We're not so beautiful, we're not very successful, we are like spare tire, we are the reserve. That's how we feel in life. Yeah? Dan yang ketiga, kira-kira bagaimana perasaannya Lea, ya, nggak disayang, nggak dikasih. Dan saya mau fokus kepada bagaimana perasaan Lea yang seperti ban cadangan, ya, seperti seseorang yang tidak diinginkan dan tidak dikasihi. If you feel that way, there is a solution for you, Kalau kau merasakan seperti itu, ada solusinya dari Tuhan untuk engkau. which I want to share with you, because it's no point to share with you very success stories and it's only 5%. But the 90% of us, we always experience failures, difficulties, disappointments in life. Right? Mayoritas dari kita pernah gagal, pernah kecewa, pernah frustasi, dan itu yang saya mau fokuskan kepada saudara, karena mayoritas dari kita pernah merasakan kegagalan, hanya 5% saja yang selalu sukses. So, let me focus on Leah. Who is Leah?
Leah is the older sister, and the Bible says her eyes are weak. Yeah. Jadi Lea ini adalah kakak yang lebih tua dan Alkitab mengatakan matanya Lea ini nggak begitu elok. So she's the older sister, and in the older days, maybe beauty is sometimes measured in the eyes. Sometimes they cover with a veil. You cannot see the face, you can only see the eyes, and then you see the eyes not very lively, and you know all that. So Leah is like second reserve, spare tire. You got what I mean? You know the feeling, right? Sometimes in your office, you're like the spare tire in the office. You're not the popular person, yeah? Jadi Lea ini kakak yang lebih tua ya dan mungkin matanya nggak begitu berkilau, matanya nggak begitu cantik dan mungkin kita merasakan apa yang dirasakan Lea ini dijadikan seperti ban cadangan dan disingkirkan dan tidak diandalkan. So what is matter most, the contrast is in the Bible, it says Rachel was beautiful of form and face. Jacob loved Rachel more than Leah. Ya. Yakob lebih mengasihi Rahel karena dia cantik, elok parasnya dan Rahel dikasihi lebih dari Lea. One thing about the Bible sometimes is very honest. Tell it as it is. Rachel very beautiful, Miss Indonesia, Miss Universe. Yeah? Jacob loves more, but Leah not so. Leah is like the secondary one. Okay? Lea nggak begitu cantik, Rahel digambarkan ya cantik seperti Miss Indonesia. Dan sesuatu hal mengenai Alkitab, ya Alkitab selalu jujur dalam detail-detailnya. So what to do? In that culture, Jacob now has two wives, Leah and Rachel. Rachel is very beautiful. The Bible says Jacob loved Rachel more than Leah. Yeah? Jadi Yakob ini punya dua istri dan dikatakan Rahel lebih cantik daripada Lea. So what is the application? Most of the time, we may not be very successful, we may not be very popular in your office, your boss may not like you, your supervisor, your kepala, right? He likes other people. This is how we can feel. Yeah? Kadang mungkin dalam kantor saudara, engkau mungkin gak begitu cantik, mungkin kau gak begitu diandalkan, mungkin kau tidak begitu disukai di dalam lingkungan, mungkin di kantor atau lingkungan yang lain. Kadang itu yang kita rasakan. If you feel that way today, the Bible has a solution, has a message for you. Kalau itu yang kau rasakan, hari ini firman Tuhan punya solusi, punya pesan untuk saudara. So, number one, the Lord saw that Leah was unloved. So what did the Lord do? He opened the womb of Leah because Rachel was barren. Jadi yang pertama Tuhan melihat bahwa Lea tidak disukai oleh Yakob dan Tuhan lakukan sesuatu, Tuhan buka yaitu kandungan dari Lea dan Lea mengandung. Sementara Rahel mandul. So what did he do? So God supernaturally do things that others cannot do. Leah had the first son. The first son is called Reuben. Because the Lord has seen my affliction, my suffering, surely now my husband will love me because I have bore him a son. Jadi Lea berkata, sebab Tuhan melihat bahwa saya ini menderita dan Yakub tidak mengasihi saya, maka Tuhan memberikan anak pertama yaitu bernama Ruben. That was a mistake. Yeah? Itu suatu kesalahan. Leah thinks that just because I bore a son, my husband will love me more. Yeah? Lea berpikir karena saya mengandung anak pertama, anak sulung, maka suami akan lebih mengasihi saya. So it's sometimes a mistake just because you buy kopi, you buy roti prata for your boss may like you more. That may not be true. Itu suatu kesalahan, bukan karena kita belikan kopi, jajanin bos, lalu bos kita pikir akan suka sama kita, kadang kita buat kesalahan yang sama. Or you try to curry favor to people, they might like you more, it may not happen. Kadang kita mau orang suka sama kita, kita menjilat orang, dan kadang itu gagal. So Jacob still did not love Leah. Yakob tetap tidak mengasihi Lea. So what did he do? Because the Lord has heard that I was unloved, he has given me son number 2. The son number 2 is Simon. So did Jacob love Leah because of that more?
Akhirnya putra kedua lahir, Simon, dan apakah Yakub mengasihi Lea karena itu? Jacob did not. So Leah had the third son. Enggak juga. Now this time my husband will become more attached to me because I bought him 3 sons, yeah, which is called Levi, yeah. Akhirnya anak ketiga Lewi, dan Lea berkata, sekarang suami saya akan lebih mengasihi saya. Dia pikir seperti itu. What is the message? Apa beritanya di sini? Do not trust in the things of the world, yeah. Beritanya di sini adalah jangan percaya hal-hal yang duniawi. You only trust in God. Percaya hanya kepada Tuhan. Yeah, right. Just because you think that you do things for your wife or for your husband, they will love you more. Sometimes may not be, yeah, right? Jangan pikir karena kau lakukan ini untuk suamimu, kau lakukan ini karena istrimu, untuk istrimu, maka dia akan lebih mengasihi kita. Seringkali itu gagal. Or you do things for your friends or for your bosses or your office, they may not. And I know how it feels. I worked in the bank for many years. I was in Jakarta for 5 years, which we live. Yeah. Saya kerja di Jakarta selama 5 tahun, saya kerja di bank. I was a CEO of a bank. Yeah. Saya presiden direktur dari sebuah bank. Yeah, and even when I was a CEO, I got many bosses. Dan waktu presidir pun ada bos-bos di atas saya. And I remember there was one boss that did not like me. He called me up sometimes at 11 p.m. at night just to scold me, you know. Right? Ada satu bos yang gak suka sama saya, dia bisa telepon saya 11 malam hanya untuk bentak-bentak saya. So as a CEO of a big bank with 2,000 people, I feel unloved, you know what I mean? Right? Jadi presiden sebuah bank, ada 2.000 karyawan, saya merasa gak disayang. Sometimes we can feel unloved, underappreciated, right? In our life, especially mothers, we feel that way. Yeah? Kadang kita merasa gak disayang, gak dikasihi, gak dihargai, kadang terutama ibu-ibu kadang merasa seperti itu. My message to you is do not dwell in it. Right? Pesan saya hari ini, jangan tinggal di tempat itu terus-menerus. There is hope. Ada harapan. So in son number 4, what happened? In son number 4, right? Leah conceived again and bought son number 4 and named him Judah. And this time the son is called I will praise the Lord. Yeah. Jadi anak keempat namanya Yehuda. Yehuda itu artinya aku akan memuji Tuhan. So sometimes when you think that things are wrong, going wrong, you're so angry, you're so frustrated, what do you do? Apa yang kau lakukan ketika engkau gagal, engkau frustasi, dan engkau kecewa? The solution is duduk diam and say praise the Lord. Yeah. Solusinya adalah berdiam, pujilah Tuhan. Why? When you say praise the Lord means God, I don't like what is happening, but you are sovereign. Yeah. Memuji Tuhan artinya engkau berkata, Tuhan, saya tidak suka dengan apa yang terjadi, tapi aku tahu engkau berdaulat, engkau dalam kendali. You are in charge. Yeah. Engkau memegang kendali. So, if you feel unloved, you feel disappointed, your life is a lot of failures, the message is duduk diam, do your quiet time and look unto the Lord and say, Lord, I will praise you. Yeah. Kalau kau banyak kekecewaan, banyak kegagalan di dalam hidup ini, solusinya adalah berdiam diri, duduk diam dan katakan, Tuhan, aku memuji Engkau. When I praise you, I'm acknowledging that you are sovereign, you are the boss, you are in charge. I do whatever I can. I'm going to be happy in you. Yeah. Ketika kau memuji Tuhan, kau menyatakan Tuhan, kau berdaulat, engkau memegang kendali, aku akan bergirang di dalam Engkau. So that is where Leah felt. After the fourth one, right? Whether my husband loved me or not, I'm just going to praise the Lord. Jadi ketika anak keempat ini yang namanya Yehuda, Lea sudah berada di dalam sikap apapun yang terjadi, aku tetap memuji Tuhan. And if you fast forward 2,000 years to the birth of Christ, which we just celebrated yesterday, wonderful Christmas celebration, 4,000 now, out of the 12 tribes of Israel, 2 of the most important tribes was from Leah. Yeah. Jadi akhirnya setelah melewati kelahiran Yesus, kita cepatin apa yang sejarah dalam Alkitab ini. Jadi dari 12 suku Israel, 2 suku terpenting di Israel itu dari rahimnya Lea. The wife
that Jacob did not love produced Judah. Judah is from our Lord Jesus Christ. Jadi dari rahim istri yang tidak disayang lahirlah Yehuda, dan Yesus datang dari suku Yehuda. That's why in Revelation Jesus is called the Lion of the tribe of Judah. The Jewish people is called Judah. Yeah, from Itu kenapa Judah. di kitab Wahyu dikatakan Yesus adalah singa dari Yehuda. Dan And kata Yahudi itu sendiri dari Yehuda. And the other important tribe is Levi. Levi is the priestly tribe, the tribe that ministers to God in the temple. Yeah. Dan suku kedua yang penting itu adalah Lewi. Lewi itu adalah suku imam yang melayani Tuhan di baitnya. So the next one is reproach. Yeah. Dan yang berikutnya saya mau berbicara mengenai aib. So let's read Joshua chapter 5. Joshua chapter 5 verse 6 and verse 7 first. Brother, please read it. Saya mau bacakan Yosua 5 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ayat 7. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. 6 and 7. Yeah, 6 is, so this part of the point is for people like you and me. Sometimes we feel that our life is in a mess, our life is stuck in the mud, we are in a route, we have like millstone around our life. What do we do? Karena kita merasa hidup kita ini gak kemana-mana, kita nyangkut di satu titik, kita ngetem dan gak ada kemajuan dalam hidup ini. Apa yang harus kita lakukan? So this is how the children of Israel feel. They are 40 years in the wilderness, the death of the older generation. They were standing at the river Jordan. They crossed the river Jordan miraculously. They went to a place called Gilgal. Yeah? Jadi umat Israel ini sudah menyeberang sungai Yordan dan 40 tahun di padang gurun, dan ini adalah generasi kedua setelah Musa. Many of you are in the place called Gilgal spiritually. Mungkin banyak dari kita berada di titik Gilgal ini secara rohani. And today I want to minister to you how to get out of this Gilgal in your life. Yeah? Dan hari ini saya mau mengatakan bagaimana kita bisa keluar dari tempat yang disebut Gilgal ini. Okay, can you please read verse 8 and verse 9? Yeah? Saya mau bacakan ayat 8 dan ayat yang ke-9 dari Yosua pasal 5. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. So before they come to Gilgal, they all feel a heaviness in their heart, reproach. You know, a lot of things go wrong. 40 years in the wilderness, they only take 7 days to go from A to B, but 40 years kena sangkut, you know, right? Jadi sebelum di Gilgal ini mereka penuh masalah, penuh dengan beban berat, dan 40 tahun berkeliaran di padang gurun, walaupun sebetulnya bisa hanya 7 hari, jadi mereka memiliki satu keputusasaan. So if you feel you're in this stage of your life, God today can make a supernatural shift in your life. Kalau kau merasakan seperti itu di dalam hidupmu, Tuhan bisa mengubahmu, Ia bisa kerjakan mujizat dan mengubah hidup saudara. So our purpose today is so that you can shift gear, you can go turbocharge, supernatural shift for the Lord. Amen? Jadi tujuan saya hari ini ada supaya saudara ganti gigi, saudara kecepatan turbo, berkatmu berlimpah di dalam Tuhan. So verse 10 and verse 12 please. Verse 10 and to 12. Yeah, verse 10 and verse Saya akan 12. bacakan ayat 10 sampai 12.
Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Okay, can you, for the slide, can you show the next slide, please? Tolong slide-nya ditampilkan yang selanjutnya. Slide-nya, bagian media, ditampilkan. Okay, so what am I trying to share with you? So we got Gilgal. You can feel very frustrated in your life, but God can do a spiritual shift in your life. Jadi Gilgal tempat di mana banyak kekecewaan dan celah di dalam hidup kita, tapi Tuhan bisa lakukan perubahan. So today I want to give you the opportunity and say, if I have a Gilgal in my life, I feel stuck, right? God wants to do a supernatural surgery in your life. Yeah? Kalau kau berada di dalam Gilgal dalam hidupmu, Tuhan bisa mengubahmu, Tuhan bisa lakukan operasi menyembuhkan engkau lepas dari Gilgal tersebut. Why? Because God says, I have a plan for you. My plan is good to give you a future and a hope. Yeah? Karena Tuhan punya hanya rencana yang baik untuk saudara, rencana baik dan rencana yang penuh masa depan. So later on, I'll give you the opportunity to express a reply to the Lord. But it's clear, if you feel that your life is not going well, God wants to bless your life. He wants to change your life. We are in the life-changing business in Jesus Amen. Christ. Yeah? Kalau kau merasa hidupmu nggak kemana-mana, nggak ada kemajuan, urusan Tuhan adalah untuk mengubah hidup saudara. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengadakan mujizat mengubah hidup saudara. Everyone who becomes a Christian is the new creation. God has a plan. He wants you to become more and more like Jesus Christ. Setiap orang Kristen adalah ciptaan baru. Tuhan punya rencana untuk saudara yang mau mengubah saudara dan saya menjadi lebih lagi seperti Yesus. So when you have a spiritual shift, it's like in Gilgal. After Gilgal, the manna ceased. They ate the produce from the promised land. So today when you live, when you keluar this place, you are going to depend on God. You're not going to depend on many other things. You don't depend on your Netflix, your WhatsApp, your social media. You depend on our Lord Jesus Christ. Yeah? Ketika engkau keluar dari Gilgal, engkau hanya bergantung kepada Tuhan. Tidak bergantung kepada WhatsApp, kepada Netflix. Kau tidak lagi menerima mana, tetapi makan hasil dari negeri tersebut. Engkau hanya bergantung kepada Tuhan. Because he is the captain of your life, the captain of hosts. That's what Joshua found out. Yeah. Sebab Tuhan adalah pemimpin di dalam hidup kita, segala-galanya dalam hidup kita. So my last point is this, the positive point. Advancing your blessing, 1 Chronicles, right? Chapter 4, verse 9. Brother Aristo, please. Poin terakhir yang saya mau bagikan adalah yaitu mengenai bagaimana melipat gandakan berkat di dalam hidup kita, dan saya akan bacakan 1 Chronicles 1 Tawarik 4 1 ayat Chronicles chapter 4, right? 4 Yeah, verse verse 9. 9. This is Ayat about yang Jabez, ke-9. Saya bacakan untuk saudara. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. So I want to end with a blessing for you, your life, for your children, for your grandchildren. Saya tutup khotbah ini dengan berkat untukmu, untuk anakmu, untuk cucu-cucumu. So please remember, whenever God bless you, it's not for you to hoard your blessing, to just simpan and do nothing. God wants to bless you so that you can be a blessing to others. Yeah? Right? Tuhan berkati engkau bukan supaya engkau nyimpen sendiri berkat itu, tapi supaya kita jadi berkat bagikan kepada orang lain. So that you will be too blessed to be stressed. Yeah? Supaya engkau terlalu diberkati, saking diberkatinya engkau tidak bisa stres lagi. We are blessed to be a blessing to others, but if you're kosong, no blessing, you cannot bless. Yeah? Kalau engkau kosong,
engkau nggak bisa memberkati orang lain, tapi Tuhan berkati kita supaya kita salurkan berkat bagi orang lain. So number one, who is Jabez? Jabez, his mother gave him a name when he was giving birth to Jabez, and your name is Pain, P-A-I-N, banyak susah. Jadi ada seorang ibu yang menamakan anaknya Yabez, dan Yabez artinya sakit. So if you are a parent, grandparent, you must never call your children, like when I was growing up in my Chinese neighborhood, one or two of my friends are called Agong. Agong means stupid, ya. Jadi saya punya teman ya dikasih nama Agong, saya nggak tahu tuh, tapi dalam Chinese mungkin artinya bodoh. Jadi papa mama jangan kasih nama sembarangan. So even before you go to school, if your name is Agong, you're already defeated. You got what I mean, right? Jadi sebelum datang ke sekolah saja saya sudah kalah lah, namanya Agong itu artinya bodoh. So I don't know whether this is how Jabez feel, no? His mother already called him Pain. It's like his mother called pain in the neck, come here, pain, come here. I mean, how do you feel? Yeah? Jadi ibu macam apa ini? Ya, dia kasih nama anaknya Yabez. Jadi kalau dipanggil Yabez ini sakit sini, artinya kesakitan. Even despite of this background and upgrading, the Bible tells us Jabez was more honorable than his brothers. Bahkan di dalam situasi yang seperti ini Alkitab katakan bahwa Yabez ini lebih dihormati dari saudara-saudaranya. So which means in our Lord Jesus Christ, when you become a Christian, no matter how bad your background is, God can change it. Artinya dalam Yesus nggak peduli masa lalumu seperti apa, Tuhan bisa mengubahnya. So there is hope. Jadi ada harapan, There's a future. ada masa depan. So let's go and see what he did for the next part. And this is something I want you to exercise on. Let's read at verse 10. Yeah? Kita lihat ayat yang ke-10 apa yang dilakukan Yabez setelah itu. Ayat 10, Yabez berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. So what did Jabez do? Number one, he called on the God of Israel. Yeah? Yang Yabez lakukan pertama, ia berseru kepada Allah Israel. If you want God to bless you, especially today, you must call on God in our Lord Jesus Christ. Kalau Tuhan mau berkati engkau hari ini, engkau harus memanggil nama Tuhan kita Yesus Kristus. No telephone call, no one answer. Yeah? Kalau telepon nggak ada yang jawab. But when you call on God, He will answer. Tapi kalau kau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawabmu. So number one, you call on God. And when you call on God, what do you call on? Jabez say, oh that you will bless me indeed. Yeah? Berseru kepada Tuhan, berseru apa? Ia berseru, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. When you call on God, you call God to bless you. I'm not teaching you prosperity gospel. I'm not saying you give $10 to the church, you get $100. That's not it. Saya bukan khotbah Injil kemakmuran, saudara kasih $10, akhirnya dapat $100, bukan itu. Tapi berserulah kepada Tuhan dengan tulus seperti Yabez, berkati aku berlimpah-limpah. I'm teaching you from the Bible. That's what the Bible said Jabez did. Lord, I call on you to bless me indeed and to enlarge my body, my border, my tent, and my territory. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, dan Yabez berdoa, Tuhan perluaslah daerahku. So you can call on God to ask Him to bless you, to be a better husband, be a better wife, be a better father, be a better mother, be a better worker in the office. Yeah? Jadi kita bisa minta kepada Tuhan, Tuhan jadikan aku suami lebih baik, istri lebih baik, bos yang lebih baik, pekerja yang lebih baik di daerah manapun, domain manapun. Enlarge my territory, increase my territory, my area of influence. Yeah? Perluas daerahku, perluas yaitu area pengaruhku. If God did not give you, it's because you did not ask. Kalau Yeah? Tuhan
tidak kasih, itu karena engkau tidak meminta. So you must ask. Yeah? Harus meminta. And then what else? That your hand might be with me and that you will keep me from harm. Yeah? Supaya tanganmu melindungi aku kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. So every day we can pray, and I pray for my family, I pray for my children, I pray for my grandchildren, that you will bless us, you will enlarge our border, that your hand is with us, so that no evil will come, no harm will come. Dan ini doa saya buat anak cucu saya, supaya tangan Tuhan atas mereka, menyertai mereka, memperluas dari mereka, melindungi dari malapetaka dan kesakitan tidak menimpa mereka. And the Bible says, when the Lord gives you riches and wealth, He brings no sorrow in it. It's in Proverbs. Yeah? Alkitab mengatakan ketika Tuhan memberikan kepada kita berkat dan kekayaan, Ia tidak menambah kesakitan daripadanya. Because the Bible warns the love of money is the root of all evil. The love of money, not money itself, the love of money. Kita peringatkan bukan uang yang jahat, tetapi cinta akan uang yang adalah akar dari kejahatan. So because of the senseless love of money, the greed, many people do wrong things. They bring many pangs, many pains to their life. Yeah? Banyak orang cinta uang, mereka kejar uang, dan akhirnya hidup mereka penuh dengan penderitaan. But when you ask the Lord to bless you, He give you riches so that you can share with others. He does not bring any sorrow to it. Tapi kalau Tuhan yang berkati saudara, maka Tuhan tidak menambah penderitaan dengan berkat tersebut. And I pray this is what God will do for you. So what did God do? Apa yang Tuhan lakukan? God grant Jabez what he requested. Tuhan mengabulkan apa yang Yabes minta. So today I want to give you an opportunity to ask from God, and if you want, can I invite all of you to stand up? Saya undang saudara yang mau minta kepada Tuhan pagi ini, silakan bangkit berdiri. Yang mau minta permintaan khusus kepada Tuhan. So we want to give you the opportunity to respond, and I think we first want to start with praise and worship. We're going to sing the song, How Great is Our God, right? Ini kesempatan yang langka yang saudara harus respon firman Tuhan ini. Yeah. Dan kita mau sembah Tuhan, how great is our God. Yeah, can we ask our friends? Yesterday night we sang very well. So today we start with praise. The Bible says in 2 Chronicles, if you read, prayer and praise can change our supernatural shift in our life. Yeah? Dalam kitab Tawarik dikatakan pujian dan doa dapat mengubah suatu perubahan rohani yang luar biasa. When the children of Israel was attacked by three enemies in 2 Chronicles chapter 20. So this week your Bible homework is go to 2 Chronicles chapter 20. 1 Tawarik 20 mengatakan ketika Israel diserang oleh 3 negara besar. There were three enemies, A and B and C, they all attacked Israel. Ada 3 negara besar ABC ini menyerang Israel. Israel called on God and God delivered them. Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan selamatkan mereka. And the Bible says that when they were beginning to worship the Lord, when they're going out into battle, the Lord set up ambushes. Yeah? Dan Alkitab katakan ketika mereka mulai memuji Tuhan, dan tiba-tiba Tuhan mengirimkan pasukan yang lain menyerang mereka. So as we sing this song, as you begin to praise God and worship God, I know you got problems. I got problems in my life also. You got problem. The only one with no problem is living in the cemetery. Orang yang gak punya masalah hanya yang ada di kubur. Engkau punya masalah, kita punya masalah. Tapi walaupun kita ada masalah saat ini, kita besarkan Tuhan. So long as you're alive, you have problems, but with God we can overcome all the problems. Selama engkau masih hidup, kita memuji Tuhan dan Tuhan akan kalahkan masalah-masalah kita. So let's sing this song first. How great is our God? Then followed by your name. Yeah, you know, right? Okay, let's sing first, and then after that we close with a ministry time. How great is our God? Sing with me.
how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. You're the name above all names. Call on the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Call on the name of Jesus. Our praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name. You're the name above. Call on the name of Jesus. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God the last time? How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. Okay, so right now I want to invite the pastors from Tiberias, if you come, to just come to the front, minister. If you want to be touched by the Lord, if you want to be ministered, number one, if you feel unloved in your life, right? The Lord says, I have loved you with an everlasting love in Jeremiah. Sometimes we feel unloved, we feel unappreciated. The Lord says, I love you with an everlasting love. I have demonstrated it by sending my son Jesus to die on the cross. So if you want to be ministered, please come to the front. The pastors will pray for you, will put the oil on you. The oil is important, the oil of anointing, the oil of deliverance, the oil of healing. The oil by itself is nothing, but it is an instrument used by God to touch our life if you want. Yeah? Mungkin ada beberapa saudara yang merasa seperti Lea, gak disayang, gak dikasihi, kau gagal. Dan hari ini hamba Tuhan akan doakan saudara. Dan bagi saudara yang merasakan hal tersebut dan ingin didoakan dan akan ditumpang tangani dan dioleskan dengan minyak keselamatan, minyak mujizat, minyak lepasan, silakan maju ke depan sekarang. So if you want, you come forward and the pastors, you can pray for them, you put the oil. And then also, minyak pada saudara. And also if you have a Gilgal in your life, you feel there's a millstone, you feel that there's a reproach in your life, in the name of Jesus, Jesus will remove it. By the blood of Jesus Christ, He cleanses us of all our sins. Yeah? Dan setiap saudara yang merasa ada Gilgal, ada kegagalan, celah dan aib dalam hidupmu hari ini, dalam nama Yesus, setiap Gilgal dipatahkan, dihancurkan. Saudara yang merasa ada celah, aib, maju ke depan dan Pendeta Elvis akan doakan dan tumpangi tangan, oleskan dengan minyak. And then the last one, it will be, you want God to bless you. Yeah? You have to ask, God, please bless me and my family. Right? And we have already said, if you don't ask, God cannot answer. Right? And when you ask, God says, He granted His request. So that you can be a blessing to others. Right? So the pastors, maybe you can pray for them. And then if you want to receive the blessing, you put up your hand. So let's just sing the song again, How Great is Our God, but a bit softer, so that the pastors, you can minister to the people here. Yeah? Dan yang ketiga, saudara yang mau
jadi saluran berkat untuk orang lain, diberkati untuk jadi berkat. Silakan maju ke depan. Kita nyanyi dengan lembut, How Great is Our God, dan Pastor Everest akan doakan setiap saudara. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God, how great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, how great is our God, how great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Oh, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise,
besarkan. Your name, you're the name, you're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing. Kami terima kasih untuk Pastor Billy untuk pelayanannya pada pagi hari. Sama-sama katakan you're the name, you're the name, oh, you're the name. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah kami boleh menerima berkat-Mu, firman-Mu yang sungguh ajaib. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Sama-sama kita akan masuk dalam sarana perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada siang hari ini, saudara. Mari sama-sama Jemaat Tiberia, saya undang, mari kita bangkit beri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah di siang hari ini. Saat ini kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Kami imani, kami yang makan tubuh Tuhan Yesus, minum darah Tuhan Yesus, kami akan bangkit pada akhir zaman, hidup kekal di surga. Dan selama kami hidup di bumi, hidup kami seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat roti di atas kepala bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib. Mulai hari ini kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak segala sakit penyakit. Doa kami bersama keluarga tidak sakit kanker, tidak sakit tumor, tidak leukemia. Kami tolak pikun, kami tolak lumpuh, kami tolak koma, kami tolak terkapar di ruang ICU. Dimanapun kami melangkah berada, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan bersama. Kita angkat cawan di atas kepala bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan. Aku tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian. Jauhkan rumah tanggaku dari orang ketiga. Mulutku diurapi, tidak dusta, tidak menipu. Doa-doaku Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Tanganku diurapi, tidak cemar, tidak mencuri. Yang kupegang, yang kukerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Tuhan Yesus
darah anak domba Allah, kami semua termeterai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami berkumpul di bumi, berkumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Tuhan Yesus, jantungku sempurna sehat, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Tuhan Yesus, ginjalku sempurna sehat, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Tuhan Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Tuhan Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapil liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Sejenak saudara doa, Tuhan Yesus berkati, siapapun yang sakit tolong Tuhan sembuhkan, yang hutang-hutang diberkati, bisa bayar utang, bebas dari utang, usaha pekerjaan umatmu diberkati berhasil, dan semua proyek-proyek tagihan lancar, tidak gagal. Kami bersyukur Tuhan untuk perayaan Natal Tiberias semalam di Gelora Bung Karno, penuh kemuliaan Tuhan. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, dan kami bersyukur banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan surga. Maka biarlah itu semua ungkapan syukur kami kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah yang mempunyai kerajaan surga yang hadir di tengah-tengah kami. Sekali lagi bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selalu jubah baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia. Suatu hari kelak akan terbang kawan awan, jumpa Tuhan, pesta di surga. Yang ketiga, dengan roti mana selalu kasut baru, gambaran seorang majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini kami diangkat naik, punya roh majikan. Karirku, usahaku, pekerjaanku diberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit, segala penderitaan sudah disembuhkan, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah menyucikan dan menguduskan kami. Maka kami serahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan untuk memuliakan Allah, muliakan manusia, minyak urapan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Kami serahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Berkatilah setiap formulir doa syafaat umat-Mu ini Tuhan, setiap nama, setiap doa, apapun permohonan mereka, Engkau yang berkata di atas kayu salib, semua sudah selesai, semua sudah ditanggung oleh Tuhan, dan kami percaya doa-doa umat-Mu dijawab Tuhan, dikabulkan Tuhan, mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekali lagi sama-sama angkat tangan saudara, sama-sama kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami beribadah, kami warga surga. Sebagai warga surga, kami percaya suatu hari kelak akan diundang pesta di surga. Hari ini apapun penyakitku disembuhkan Tuhan, usahaku, pekerjaanku diberkati berhasil. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur untuk acara
perayaan Natal Gereja Tiberias 2024 tadi malam di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kami bersyukur Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Kami bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bulan muncul di langit, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Maka kami percaya Tuhan berkenan atas perayaan Natal Gereja Tiberias. Kami percaya kami yang merayakan Natal tadi malam bersama Gereja Tiberias diprogramkan tidak hanya berkumpul di bumi, tapi suatu hari kelak akan berkumpul bersama Tuhan seperjamuan kudus, pesta di kerajaan sorga. Kami percaya kami yang merayakan Natal dapat kado Natal yang terindah, mujizat Tuhan, keluarga kami diselamatkan, masuk tahun yang baru, hidup kami diberkati, hidup kami berkemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah umat-Mu sementara mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Umat-Mu yang beribadah secara live streaming, kiranya kuasa mujizat berkat dicurahkan di tengah-tengah umat-Mu. Dan berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Teja Sukmana bersama keluarga orang tua, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Tuhan berkati juga yaitu para singer, diberkati Tuhan, juga para pemain musik, Renaldi bersama rekan-rekan diberkati, seluruh pengerja kaum muda, seluruh choir, anak-anak muda diberkati Tuhan, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat diberkati Tuhan. Juga berkati Saudara Arda bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Juga koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang melayani, Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga diberkati Tuhan. Tuhan pakai secara luar biasa. Juga berkati Mr. Bilfu, juga Pastor Bilfu diberkati Tuhan secara luar biasa. Dan perjalanannya yaitu ke bandara juga ke Singapura, take off, landing selamat. Dan kami doa bisa kembali melayani suatu hari di Gereja Tiberias. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gembala sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Singkapkan rahasia-rahasia kerajaan sorga untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Pastor Argo Pariaji bersama keluarga diberkati Tuhan. Tuhan terus pakai secara luar biasa, penuh kuasa, penuh kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, berkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali daun awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya, semua diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tercipta, terhapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih memeluk aku sepanjang hidupku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Bapa kasih-Mu menjemputku di sana. Ibadah kita terus selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan.